Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Mazda CX-80, merupakan anggota terbaru dari Mazda. Dan sekarang kemungkinan tanggal 22 Januari pada saat video ini keluar, tapi ini syutingnya sudah lama sekali sebelumnya. Mungkin ada perubahan gendut kami atau segala, tolong komentar di bawah. Mudah-mudahan nggak berubah ya, atau mengurus, ya kan? Oke, CX-80 berarti lebih besar daripada CX-60. CX-60 yang kita udah lihat segitu besar, lumayan gede, dan ini lebih besar lagi. Tapi kalau CX-60 itu 2 row, ini 3 row. Luar biasa. Oke, kita ukur besar berapa? 4.990 mm, hampir 5 meter. Wheelbase ini kayak panjang nih, karena overhangnya nggak terlalu panjang. Tuh kan 3.120 mm. Luar biasa. Besar juga mobilnya. Nah, perbedaan mobil ini pakai platform yang sama yang dipakai CX-60, tapi perbedaan mobil ini dengan yang CX-60 adalah CX-60 tuh membanggakan dengan 3000 cc turbo inline 6. Kalau ini tulisannya PHEV. Kalau di CX-60 inline 6. Apa itu PHEV? Adalah plug-in hybrid electric vehicle. Jadi ini adalah mobil hybrid yang baterainya lebih besar daripada mobil hybrid biasa dan baterainya itu bisa di-charge. Oke. Hybrid berarti tetap pakai mesin. Ini adalah mesin 2500 cc dan ini bisa dibuka kelihatannya. Sini. Ini kelihatannya gede mesinnya. Gitu dibuka. Kecil. Tapi memang ini sudah disiapkan untuk 3300 cc inline 6. Cuma ini dipasang yang 4 silinder karena hybrid itu. Mesinnya 2500 cc naturally aspirated tapi menghasilkan tenaga lumayan besar, 191 PS dan torsi maksimal 261 Nm. Ini kan dibantu sama motor listrik. Motor listriknya kencang, 175 PS dan 270 Nm motor listriknya. Jadi ini pasti kencang. Tapi ya mesti bawa baterai. Berapa besar baterainya? Baterainya 17,8 kWh. Dan itu baterai bisa di-charge, ingat plug-in hybrid. Plug-in tuh artinya bisa di-charge. Ini kalau kita pencet, yang sisi kanan adalah untuk nge-charge. Ini charge-nya CCS. Di bawahnya itu seperti ada tempat untuk DC charging-nya. Tapi enggak, ini hanya AC charging karena nggak perlu gede-gede ya. Ada plus minusnya plug-in hybrid, nanti di akhir video kami ceritakan. Dan kalau pakai baterai only, mesinnya nggak nyala sama sekali, mobil ini bisa jalan sampai 60 km. Nah kalau sebelah kirinya adalah untuk BBM yang bukanya dari dalam, nggak bisa. Kenapa ya kalau BBM tuh selalu bukanya dari dalam dipencet, kalau listrik tuh bisa dari luar? What's bedanya? Oke, kita bahas desainnya sedikit. Ini kalau ngebahas desain Mazda itu kayaknya tinggal di copy paste dari CX-60 deh. Segala bahasa desainnya, filosofi di baliknya. Karena mirip sekali mobilnya. Bahas tipenya aja deh. Ini adalah yang Kuro dan ada satu lagi di sebelah sana. Itu adalah yang Elite. Bedanya velg dan warna interior. Kami jauh lebih suka warna interior yang ini, yang Kuro. Nah, bicara soal velg, ini adalah velg 20 inch dengan ban 235 tebal 50, depan belakang tidak belang. Terus ini nih kayak ada fender tambahan warna body. Andai ini bisa warna hitam gitu ya, lebih laki kali ya. Kita jadi kurang elegan mungkin. Di atas ada roof rail beneran sepertinya. Terus kita buka bagasi dulu. Ngelihat AWD ini jadi ingat, ini mobil all wheel drive, lupa bilang. Gearboxnya dari mesin itu 8 speed. Kemudian bekerja sama dengan motor listrik mengalirkan tenaganya ke 4 roda. Bagasinya cukup luas ya, tapi nggak dalam. Apakah ini bisa dicopot dan jadi dalam? Kelihatannya bisa. Ya. Pertanyaan kami, baterainya ditaruh mana ya? Ini ada tempat macam-macam lagi di bawahnya. Ada untuk tutupan pemisah. Kalau ditarik langsung lipat headrestnya. Tada! Besar sekali. Ini kayak nggak bisa dilipat rata lantai karena jok row keduanya cukup gede. Tapi ya ini udah cukup rata lantainya ya. Sampai sini aja, nggak usah sampai depan. Ini ada double super outlet, cantolan. Terus udah deh. Semua tempat di bawah tadi. Kita ke row ketiga dulu. Row ketiga.
Ya kalau begini sih masih lega. Nah, ya masih muat, kakinya nggak bisa masuk, headroomnya masih cukup, spacingly. Terus di pinggir-pinggirin jadi berasa sempit gara-gara ada konsol ini ya, wheel arch di bawahnya. 2 buah cup holder, colokan USB-C. Terus ini ada tempat untuk naruh pemisah tadi. Sebelah kanan itu ada cantolan, kanan kiri ada cantolan kalau buat bagasi yang lipat ya. Tapi kalau jok row kedua dimundurin habis, nggak mungkin muat ya kan. Kayak yang ini dimundurin habis, tidak mungkin muat. Praktis sih keluar masuknya. Tuh plus tuh di tengah tuh ada konsol gede. Terus ini di belakang posisi nyetir kami. Ini posisi jok yang paling mundur ya. Jarak dengkul dengan jok depan jauh, kaki juga masih bisa masuk. Ini kalau dimajukan habis kayak posisi tadi yang nih segini masih oke sekali untuk row ketiga punya area dengkul. Dan tempat duduknya lumayan oke. Ya nggak ada perlengkapan kayak leg rest gitu-gitu, nggak cukup sih. Headroom masih lega. Nah, tengahnya ada konsol, 2 buah cup holder, tempat penyimpanan yang besar sekali, bukanya begini. Terus ini ada kontrol AC. Nah, spesialnya ini jok kanan dan kiri di row kedua itu ada pemanas dan pendingin. Dia punya blower sendiri, pengaturan blower sendiri, dan ada temperatur sendiri. 2 buah colokan USB-C. Dan di bawah sini ada tempat lagi tuh. Buat naruh apa ya? Handphone. Dijamin ketinggalan sih kalau naruh sini terus ditutup. Dan kalau karpetnya di bawahnya nggak rapi, nyangkut. Oh enggak, masih jauh. Kantong belakang pintu, kantong pintunya lega sekali. Ini bisa naruh 3 botol langsung. Terus ada tirainya. Bos-bos yang duduk di belakang sini pakai driver. Ini baru cocok buat pakai driver, bukan CX-60 ya. Sekarang kita ke depan. Iya, interiornya sekarang udah megang kuncinya. Kita bisa nyalain. Asal jangan nyalain mesin ya, di ruangan tertutup. Pada mati kena asap orang nanti. Nah, di yang Kuro Elite itu ini berbeda. Ya, warnanya berbeda dan ini model kayak begini. Dan desain interiornya tetap mirip dengan CX-60 juga. Di layar tengah yang agak jauh diraih dengan tangan. Karena cara nyetelnya itu pakai ini, puter-puteran ini. Dan semuanya kualitas interiornya tuh oke. Mazda itu berusaha terus arahnya itu ke premium, makanya tuh interior tuh wah-wah sekali dengan material yang wah-wah juga. Ini kan sweat mahal gitu. Apa sweat itu bahasa sekarangnya? Alcantara. Instrumen klasra juga layar bagus sekali. Ya ada norak-noraknya sedikit tapi norak-norak yang berkelas gitu loh. Nah ini masalahnya, layar tengah ini 12,3 inch diatur pakai puter-puteran ini. Ya buat touchscreen memang agak kejauhan, nggak bisa. Atau mungkin bisa kalau kondisi mobilnya diem dan nyala. Tapi anyway, pada saat peragaan ini tidak bisa. Isinya tuh ada informasi soal kehybridan, high voltage battery monitor, ya yang 17,8 kWh itu. Entertainment, dia ada Android Auto dan Apple CarPlay. Dia punya navigasi sendiri, tapi kami prefer pakai navigasi Apple CarPlay dari Apple CarPlay. EV settingnya tuh kita bisa set region braking itu seberapa kuat. Tuh, bisa normal, bisa high. Terus EV priority mode. Nah, ini nih. Mengenai plug-in hybrid, kenapa kami tidak terlalu suka plug-in hybrid ya? Plug-in hybrid itu di mana-mana sama. Nggak tahu kalau yang ini ya. Kalau ini priority, EV priority-nya dimatiin. Nggak tahu kalau itu. Tapi kami nggak sukanya tuh selalu menghabiskan baterai dulu. Setelah baterainya habis, baru dia seperti hybrid biasa. Jadi ini kalau bisa range baterainya 60 km, selama 60 km itu full baterai aja kita gaspol banget baru mesinnya nyala. Itu kami nggak terlalu suka gitu ya, habis baterainya. Tapi memang konsepnya plug-in hybrid begitu, ngabisin baterainya dulu. Makanya energinya tuh lebih murah. Karena kita biasanya sehari itu jalan berapa kilo sih? 40 kilo, 50 kilo, pakai baterai aja cukup. Nah pertanyaan kami, kenapa nggak sekalian pakai mobil listrik aja? Ya kan, kalau suka dengan baterai. Anyway, nanti itu dilanjutin mengenai itu. Kita bahas dulu ini. Ini audionya Bose dengan speaker yang banyak, 12 kalau nggak salah. Terus ini ada tombol hazard yang dimuliakan.
ventilasi AC. Nah, ini kami suka sekali, sangat suka dengan kontrol AC yang semuanya itu tombol fisik. Ini yang bener. Dual zone, bisa diatur fisik. Ada pendingin, pemanas jok, tombolnya fisik. Ada pemanas setir juga, walaupun nggak dibutuhkan di negara dia, tapi negara kita. Tapi ada, semuanya tombol fisik. Ini baru kontrol AC yang bener. Terus bawah lagi shifter nih, shifter sama kayak ada yang di CX-60. Nah, Mi Drive ini dia bisa sport, normal, EV mode, dan ada off-road mode karena ini all-wheel drive. Walaupun travelnya itu nggak banyak, tapi lumayan lah all-wheel drive. Ini ada tombol, menarik. Ini kalau dipencet, charge target. Do you want to change the driving charge target level for EV battery change? Coba. Nah, ini kita bisa mau sampai berapa persen ngecharge-nya pada saat kita jalan. Sampai 100%, bisa juga sampai 20% dihabisin. Jadi tetap aja pasti ngabisin baterai dulu sebelum mesinnya nyala. Ya tentu pas bagian full EV irit sekali karena nggak pakai bensin sama sekali. Kemudian ada hill design control dan ada kamera 360. Nah, terus bagian sini ini kontrol untuk layar, kan puter-puteran. Dia bisa geser atas, bawah, kanan, kiri. Home button, back button, simple aja. Audio, entertainment, terus navigasi. Nah, ini volume fisik. Bener banget pakai volume fisik. Ada shortcut button, rem tangan jari dengan auto hold. Setir Mazda ini kami suka sekali yang two-tone begini. Kayak zaman dulu pertama kali kami ngeliat two-tone begini apa ya? Bentley apa Maserati apa gitu. Gini, two-tone-nya luar dan dalam. Walaupun ini karena warna begini lama-lama pasti kotor ya. Dari tangan-tangan kita yang nggak sengaja habis megang apa. Cuma keren aja. Jempol kanan untuk urusan cruise control dengan adaptive cruise control. Jadi ini ada ADAS-nya ya, full. Ya, dengan blind spot monitoring dan ADAS kawan-kawan lainnya. Jempol kiri untuk urusan audio. Nah, ini info juga ada MID kecil di sebelah kanan untuk mengubah informasi yang mau ditampilkan. Di balik setir ada pedal shift untuk pindah-pindah gigi. Jadi bisa manual mode juga. Combination switch sebelah kanan, sen dan lampunya ada auto tentunya. Switch sebelah kiri, wiper dengan autonya dan wiper belakang juga dikontrol dari sini. Anyway, di menu ini juga kita bisa set profile disesuaikan dengan posisi kita, pengaturan spion, pengaturan jok. Itu sama seperti yang ada di CX-60. Ini yang tadi buat buka tangki bensin, traction control, tombol semuanya, parking sensor, tombol. Yang mobil-mobil Cina sekarang tuh banyak yang semuanya lewat layar, ini masih pakai tombol. Kami tetap suka mobil Jepang bagian ini. Terus untuk matiin bunyi-bunyian urusan safety. Nah, ini ada memory seat ada di sini. Terus ada untuk buka tutup bagasi. Terus ini masih tombol fisik begini, lock unlock, spion nggak usah lewat layar-layar, jendela auto up and down semua, jejetan asli, pedal gas model piano, pedal rem model Mercedes. Ini model Mercedes kan gitu ya, model Eropa. Dan kepraktisan masih lumayan juga di sini. Kantong pintu tuh lega sekali, belakang juga tadi gede banget tuh kan kantong pintunya. Terus ini ada tempat kembalian. Lihat dong, pintunya segede gini, isinya cuma segede. Terus ini ada tempat wireless charging. Kita tinggal naruh handphone di sini. Hati-hati kebaca istri. Notifikasi masuk. Ini kalau dibuka ada 2 buah cup holder rapih tertutup tuh. Kemudian ada konsol tengah yang kirain dalam, ternyata enggak ya kan. Lebar tapi nggak dalam. 2 buah colokan USB-C di sininya. Nah, 12 volt per outlet juga masih ada di sini. Terus lacinya cukup lega. Spion tengah frameless. Terus ini ada indikator siapa yang nggak pakai seatbelt. Langsung kita bisa marahin. Walaupun kenyataannya nanti kalau ada kayak beginian ya, seatbelt itu akan disambung terus. Orang-orang pada duduk di atas seatbeltnya. Itu yang mesti kita marahin. Cuma kalau istri gimana? Kan margalakan dia. Ya, anyway, ini buat sunroof, urusan sunroof, lampu-lampuan, ada tempat kacamata. Standar lah ada kacanya, mobil mahal ya kan. Terus posisi nyetir.
semuanya. Ini electric seat dan memory seatnya ada di sini tadi ya. Dan setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik. Wah, comfortable. Posisi duduknya enak sekali dan ini posisi nyetir kami. Tapi biasanya kami paling rendah. Ini kalau direndahin lagi malah nggak enak, tenggelam ya kan. Jadi agak tinggi dikit. Jadi terasa nyetir SUV-nya. Jadi nggak pakai RPM power, terus kalau ngelepas gas ngecharge dia wireless charging, regenerative charging. Tapi ini kalau driving mode kita ubah ke sport, apakah berubah? Yes, berubah menjadi RPM. Mazda tuh masih ada sporty-sportinya gitu. Kalau ke EV, pakai yang tadi, ya yang tadi, terus normal, mirip. Off-road mode seperti apa tampilannya? RPM juga luar biasa. Dan ini kita bisa lihat 31 km sisa baterai, 160 km sisa bensin. Itulah plug-in hybrid. Nah, mengenai plug-in hybrid lagi. Plug-in hybrid itu mobil listrik yang bawa mesin, mobil mesin yang bawa baterai gede. Bisa dapat terbaik dari dua-duanya. Punya mobil listrik tapi nggak takut kehabisan baterai, punya mobil bensin tapi range-nya lebih dan lebih bertenaga, lebih kencang. Seperti ada turbo tambahan ekstra tadi 270 Nm motor listriknya. Tapi kalau kami nggak suka yang tahun-tahun gini, mendingan sekalian bensin atau sekalian listrik. Ini adalah masa Indonesia yang terlewatkan. Indonesia itu kelewatan masa ini. Ya, hybrid itu kelewatan di Indonesia. Harusnya dari mobil biasa ke hybrid dulu, baru mobil listrik. Kalau Indonesia, tahu-tahu langsung diramaikan dengan mobil listrik karena peraturan negaranya. Ya, mobil yang masuk Indonesia, masuk ke suatu negara, pasti semua tergantung regulasi yang ditentukan pada negara itu. Mana yang lebih menguntungkan. Tapi, nggak apa-apa. Terima kasih Mazda, masukkan plug-in hybrid ke Indonesia. Ada pilihan plug-in hybrid di Indonesia ini. Kita bisa merasakan pakai ngecharge, tanpa pakai mesin. Kita juga bisa merasakan hematnya seperti hemat mobil hybrid biasa. Overall, mengenai Mazda CX-80 merupakan mobil yang cocok untuk Anda, eksekutif muda, eksekutif tua, eksekutif tanggung yang nyetir sendiri dan bisa pakai supir dan bisa bawa keluarga banyak. Misalnya Anda eksekutif muda yang punya mertua selalu dibawa kemana-mana, orang tua yang selalu dibawa kemana-mana, anak yang banyak, cocok naik ini. Karena jumlah joknya banyak. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi Ongwi dan Mobi apel semuanya. Jadi kayak vlog malas ngomong itu lengkap ya, harusnya VO aja itu bagian itu. Penasaran ini apa ya? Keganggu gitu loh. Ini pasti ada meaningnya, nih pasti ada maksudnya nih ginian 3 nih. Cakaran gitu apa gimana sih? Terima kasih telah menonton.